Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bersama saya Kamila Tunisa. Kita akan memasuki bab 5, yaitu materinya tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga semuanya sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Mohon kirimkan daftar absensi ya, presensi kalian di kolom komentar di bawah ini, dan juga berkabar, saling memberikan kabar di komentar begitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada materi bab 5 ini tadi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita sebelumnya akan pelajari dulu apa sih integrasi nasional begitu ya. Nah, integrasi ini kan artinya adalah persatuan gitu ya, keutuhan sebuah kalau ini konteksnya adalah nasional, maka integrasi nasional berarti adalah sebuah persatuan secara nasional, persatuan negara Indonesia begitu dalam hal ini ya. Nah, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksudnya adalah kita tetap mesti berintegrasi tadi tuh, berintegrasi harus tetap bersatu secara nasional walaupun kita itu berbineka begitu ya. Jadi walaupun kita bermacam-macam sukunya, budayanya, agamanya begitu ya, bahasanya begitu ya, tapi tetap kita adalah Tunggal Ika begitu ya, tetap satu juga gitu ya, bangsa Indonesia. Jadi maksud dari integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika berarti adalah persatuan Indonesia dengan segala macam keberagaman bangsa yang ada begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan kebinekaan bangsa Indonesia, lalu peserta didik juga mampu memahami hakikat integrasi nasional. Peserta didik mampu memahami faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi ada 3 poin dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mampu menguraikan keanekaragaman, kebinekaan gitu ya, keanekaragaman yang ada di Indonesia begitu. Karena memang untuk bisa menjadi bangsa yang satu, kita harus pahami dulu apa saja perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita begitu ya. Yang kedua, tadi kita juga mampu untuk memahami hakikat dari integrasi nasional. Kenapa sih harus bersatu? Apa itu persatuan? Begitu ya, pentingnya di mana? Begitu. Ya, jadi kita harus memahami juga hakikat dari integrasi nasional. Dan yang ketiga, kita juga harus memahami faktor-faktor yang bisa membentuk persatuan ini, membentuk integrasi nasional ini, begitu ya. Nah, jadi dengan 3 tujuan pembelajaran ini kita harapkan kita mampu menggali berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia, kebinekaan yang ada di Indonesia. Memang sudah seharusnya kita menjadikan keistimewaan, kekayaan Indonesia yang berupa keanekaragaman tadi ya yang ada di Indonesia, kita jadikan sebagai modal untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang maju gitu ya. Yang bukan malah sebaliknya, dengan segala macam perbedaan itu bukan untuk menjadi sumber perpecahan kita gitu ya. Justru harusnya dengan keanekaragaman dan kekayaan budaya tadi kita jadikan, kita bersyukur dengan itu gitu ya. Lalu kita jadikan itu sebagai satu modal, satu inspirasi gitu ya untuk kita menjadi bangsa yang besar begitu ya. Karena memang tidak semua negara dianugerahi keanekaragaman budaya sebagaimana Indonesia begitu ya. Nah, selanjutnya kita dapati di layar ya, itu sudah ada gambar yang menuntut terjadinya disintegrasi di Indonesia, seperti yang ini ya, Free Wash Papua begitu ya. Jadi menginginkan orang-orang yang ada di gambar tersebut, ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Papua, menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat begitu ya. Bahkan disebutkan di sana NKRI no, referendum yes gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu bukti nyata bahwa memang ternyata di Indonesia ini juga ada yang menuntut untuk melepaskan diri gitu ya. Ada wilayah di Indonesia
dalam hal ini khususnya adalah Papua Barat begitu ya, yang menginginkan lepas dari Indonesia. Nah, ini adalah suatu bentuk ancaman gitu ya, sebuah tantangan bagi negara kita, bagi negara Indonesia dengan keanekaragaman yang tadi, seperti saudara kita yang di Papua begitu ya, mereka dengan budayanya, dengan bahasanya, juga dengan berbagai macam latar belakang mereka begitu ya, dan menginginkan pembebasan begitu ya, atau menginginkan lepas dari wilayah Indonesia. Nah, itu kenapa bisa terjadi demikian. Nah, ini ya, kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini begitu ya, hal-hal yang memecah belah bangsa Indonesia begitu. Nah, jadi memang ini sebuah tantangan bagi kita, bagi bangsa Indonesia untuk terus menggaungkan integrasi bangsa begitu ya, bukan malah memperkeruh bangsa dengan adanya upaya-upaya untuk melepaskan diri dari Indonesia begitu ya, upaya-upaya yang mengancam wilayah kita. Nah, selanjutnya kita dapati ini adalah faktor-faktor gitu ya, faktor-faktor untuk memahami pembentuk integrasi nasional, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, di sana integrasi nasional ya. Baik, di poin yang pertama, di tujuan yang pertama, yaitu peserta didik mampu menguraikan kebinekaan bangsa Indonesia. Di sini sudah ada tampilan dari teman-teman kalian yang sebelumnya ya, senior dari kalian. Ini seperti ada tugas dari Muhammad Gilang Bima Pratama dari kelas 10 MIPA 1 begitu ya, yang sudah mampu membuat sebuah tabel identitas provinsi di Indonesia beserta dengan bahasa daerah di provinsi tersebut, rumah adatnya, begitupun juga dengan tariannya begitu ya, tarian khas dari daerah tersebut. Ya, yang pertama ini ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam dengan bahasa daerahnya yaitu Aceh Gayo begitu ya. Nah, selanjutnya juga rumah adatnya Krong Bade dan tariannya adalah Sedati. Nah, dari Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, ada bahasa daerahnya adalah Anju Ahu, lalu rumah adatnya adalah rumah adat Bolon, dan tariannya adalah tarian Tortor. Selanjutnya dari Sumatera Barat, maaf ya, dari Sumatera Barat ini ada bahasa Melayu dengan rumah adat yaitu rumah Gadang, dan tariannya adalah tari payung ya. Selanjutnya dari Riau ini ada bahasa daerahnya juga sama ya, Melayu dengan rumah adat yaitu Selasa Jatuh Kembar ya, dan juga dengan tarian joget lambak ya, joget lambat. Dan terakhir dari Provinsi Kepulauan Riau ini ada bahasa daerahnya adalah Kubu, rumah adatnya adalah rumah adat Belah Bubung, dan tariannya adalah tari tandak ya. Nah, dari tabel identitas provinsi di Indonesia tersebut kita dapati bahwa dari 5 provinsi saja ternyata memang beraneka ragam ya bahasanya berbeda-beda, lalu rumah adatnya juga berbeda, budaya rumah adat mereka begitu ya.
Juga dengan tariannya. Tariannya juga berbeda-beda setiap provinsi di Indonesia begitu ya. Jadi ini menunjukkan begitu ya betapa beraneka ragamnya latar belakang budaya yang ada di Indonesia begitu. Ini baru dari sisi bahasa, rumah adat, dan juga baru dari sisi tarian, belum dari sisi yang lainnya begitu ya. Dari sisi agama, dari sisi latar belakang sukunya begitu ya. Nanti kan setiap provinsi juga sukunya berbeda-beda begitu ya. Jadi memang sangat beraneka ragam sekali ya budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga dapati bahwa selain memahami keanekaragaman atau kebinekaan yang ada di Indonesia begitu ya, kita juga harus memahami tentang hakikat dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri apa begitu. Nah, di sini ya, segala macam keberaneka-ragaman suku, etnik, budaya, agama, bahkan karakteristik tiap daerah itu harusnya kita jadikan sebagai sesuatu kekayaan Indonesia begitu ya. Sesuatu yang menjadikan Indonesia itu istimewa begitu ya, karena memang begitu kayanya budaya yang ada di Indonesia. Dan keistimewaan dan juga kekayaan ini harusnya kita jadikan sebagai modal untuk menjadi sebuah bangsa yang maju begitu ya, karena memang kita lihat memang masih banyak dipertahankan begitu ya segala macam perbedaan keanekaragaman budaya suku yang ada di Indonesia begitu ya. Tarian-tarian ya, di sana ada pengertian dari integrasi nasional secara politis gitu ya, bahwa ini adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional begitu. Nah, jadi ini pengertian integrasi nasional secara politis. Adapun pengertian integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat begitu ya. Nah, perbedaannya dari sisi mana? Kalau secara politis pastinya adalah kita lihat dari sana ya, pembentukan penyatuan berbagai macam kelompok sosial dan budaya yang akhirnya membentuk sebuah identitas bagi suatu negara begitu ya. Jadi memang ini politis sekali. Sedangkan yang antropologis ini lebih fokus kepada penyesuaian dari unsur-unsur kebudayaan yang berbeda tadi agar bisa tetap hidup itu serasi begitu ya, walaupun dengan beraneka ragam kebudayaan tadi begitu ya, antropologis. Hingga akhirnya kita dapati bahwa integrasi nasional ini adalah sebuah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa begitu ya. Jadi ini hakikat dari integrasi nasional yang sudah bisa kita simpulkan gitu ya dari pembelajaran kita hari ini. Kita juga sudah dapati betapa bahayanya ketika integrasi nasional ini tidak terwujud begitu ya. Yang ada adalah disintegrasi atau perpecahan bangsa begitu, yang akhirnya membuat hidup kita secara umum, secara nasional pastinya tidak nyaman begitu ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kita pahami bahwa faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, di sini adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Pastinya dengan perasaan senasib dan seperjuangan ini membentuk kita untuk punya perasaan yang sama begitu ya. Kita merasakan hal yang sama, jadi kita juga menginginkan hal yang sama yaitu persatuan begitu ya. Karena kita tadi senasib ya, sama-sama pernah dijajah begitu ya, hingga akhirnya kita memperjuangkan juga hal yang sama yaitu kemerdekaan begitu ya, hingga ini yang menjadi faktor pembentuk integrasi nasional kita, faktor yang membuat kita akhirnya ingin bersatu begitu. Yang kedua, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama begitu ya. Nah, dengan sebuah pandangan hidup atau sebuah pemikiran yang sama tentang bangsa gitu ya, akhirnya ini juga membuat kita bersatu pastinya ya. Karena kita punya pemikiran dan juga kepribadian yang sama begitu. Lalu juga adanya tekad serta keinginan bersatu di kalangan bangsa seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, momentum Sumpah Pemuda ini juga menjadi satu hal yang menjadi titik tonggak bahwa Indonesia itu punya keinginan yang sama dari dulu, yaitu ingin bersatu begitu ya.
Dan yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri ketika kita menggunakan bahasa resmi negara kita, yaitu bahasa Indonesia, itu juga membentuk satu perasaan bahwa oh iya, kita itu adalah satu negara yang sama, begitu ya, negara Indonesia. Makanya bahasa Indonesia ini menjadi pelajaran yang juga wajib kita pelajari dan juga menjadi bahasa pemersatu bangsa pastinya. Ya, jadi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sama ini membuat kita meminimalisir gitu ya, meminimalisir terjadinya konflik karena kesalahpahaman begitu ya. Karena kalau bahasa Indonesia kan semuanya mengerti, memahami, jadi insya Allah tidak ada kesalahpahaman. Jadi meminimalisir konflik yang terjadi antar sesama anak bangsa. Dan yang selanjutnya ada ya, dicukupkan untuk hari ini. Semoga teman-teman memahami. Jika ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan ditanyakan, nanti kita diskusikan di kolom komentar begitu. Untuk tambahan referensi silahkan baca modul yang sudah saya share atau juga cari dari literatur yang lain ya, dari internet boleh, dari buku paket yang sudah dibagikan juga boleh begitu ya. Ya, agar kita makin mudah memahami pembelajaran dari bab 5 ini begitu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Ya, dan faktor yang terakhir ini adalah faktor adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan juga toleransi gitu ya. Dengan kita sama-sama memiliki jiwa yang sama begitu ya, bahwa kita penuh dengan gotong royong, saling menghargai gitu ya, toleransi, lalu solidaritas gitu ya. Itu kan membuat kita juga akhirnya lebih banyak meminimalisir konflik gitu ya, pastinya meminimalisir konflik karena kita memang tadi saling membantu, kita juga mengusung persatuan begitu ya, solidaritas dan juga melebarkan toleransi kita. Jadi ketika ada konflik kecil ya kita tidak langsung tersulut emosi begitu ya, karena kita mengedepankan toleransi tadi begitu ya. Jadi kita luaskan toleransi ini agar lebih damai hidup kita di Indonesia begitu ya. Nah, insya Allah ini sudah kita paparkan seluruhnya ya. Semoga juga sudah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita mampu menguraikan kebinekaan bangsa Indonesia begitu ya. Lalu kita juga mampu memahami hakikat integrasi nasional begitu. Dan yang ketiga adalah kita mampu memahami